Ya, Ya. oke. Baik. Selamat malam Ibu Nur Aziza. Ya, selamat malam, Pak. Apa kabar hari ini, Bu? Agak ini saya, Pak, agak kesal, agak. Loh, kenapa sih, Bu? Nah, sepertinya saya melihat wajah Ibu ada menyimpan sesuatu ini di Itulah, Ibu ini. Pak. Iya, makanya tadi saya juga kirim pesan ke Bapak gitu kan. Saya butuh kawan Iya. mau ngobrol gitu. Ada yang mau saya ceritakan sama Bapak ini kayak permasalahan gitulah, Pak, di kelas. Oh, begitu. Ini sebelumnya mohon maaf. Ibu sebagai guru juga ya? Ya, saya guru kelas 4 sebagai wali kelas, Pak. Jadi saya akan selalu berada di kelas itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu bertemu dengan mereka. Hmm. Nah, Nah, kalau kira-kira yang mau Ibu sampaikan ke kita ini apa ini kira-kira Ibu? ini loh Pak, di kelas saya itu kan bermacam-macam ya variasi muridnya ya, dan Iya. latar belakang keluarganya juga berbeda-beda. Nah, ada nih satu orang murid saya, Iya. rasanya hampir setiap hari saya asik jerit panggil nama dia aja gitu. Nanti pagi udah diingetin, siang dia lagi. Udah mau pulang sekolah, nama dia lagi yang saya panggil gitu. Maksudnya agak kesel, sering saya dibuat kesel gitu loh Pak. Gerem saya lihatnya gitu Pak. Oh gitu Ibu. Jadi artinya Ibu mau menyampaikan bahwa ada satu masalah keluhan yang Ibu ada di dalam kelas ini Bu ya terhadap siswa gitu ya. Nah, iya Pak. Nah, ceritanya begini. Uh, Iya. saya kan punya murid ini ya, namanya Tere gitu, Iya. perempuan. Kalau untuk akademiknya dia lumayan bagus sih Pak. Cuman itu kan tadi namanya mungkin karena masih kelas 4 atau gimana, ya sering, sangat sering membuat kesalahan, jalan sana, jalan sini, jerit-jerit. Ya baru Iya. kita ingetin, selalu bikin kesel gitu. Pusing saya Pak, kayak mana cara mengaturnya supaya dia bisa ya tenang gitu sampai pulang sekolah enggak 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 kena peringatan dari saya gitu. Kayak kawan-kawannya itu kan kalau saya bilang ayo duduk tenang, kerjakan gitu kan. Itu kebanyakan nurut gitu Pak. Apalagi kan perempuan itu kan biasanya lebih mudah diatur ya daripada Iya. siswa Iya. laki-laki gitu ya Pak ya. Ini Iya. nanti dia misalnya saya kasih tugas, ayo nak kerjakan ya. Nah, Iya. duduk dia sebentar, 1 menit, udah keliling dia ke tempat-tempat teman-teman yang lain Gitu gitu ya. Pak. Nah, baik. Berarti Ibu sudah bisa menyampaikan tadi nih. Nah, kira-kira Ibu pernah nggak misalnya mengetahui latar belakang anak ini, orang tua atau keluarganya bagaimana? Itu Ibu bisa sampaikan nggak kira-kira itu seperti apa? Ya, sebenarnya sih Pak, saya sudah menelusuri juga latar belakang dari keluarganya ya. Iya. Si Tere ini adalah anak paling kecil dari 3 bersaudara. Nah, kalau saya cerita dengan ayahnya dan ibunya, mereka mengatakan bahwa mereka juga mengeluh gitu. Entah kenapa ya Bu ya, anak saya ini agak lain dari kakak dan kakak-kakaknya gitu. Kalau kakak-kakaknya itu nurut Bu sama gurunya gitu. Jadi mereka selalu berprestasi. Iya. Kakak-kakaknya 2 orang ini berprestasi juara 1. Gurunya nggak pernah ngeluh gitu. Iya dari sampai di sekolah sampai pulang itu bagus saja sikapnya. Malah orang tuanya cerita seperti itu gitu. Loh, jadi saya berusaha memikirkan sendiri. Jadi masalahnya apa? Kenapa dia gitu? Nah, kalau jadi bingung saya. Gitu, Pak. Iya. Baik. Itu kan sudah Ibu tahu sisi dari keluarganya juga. Ibu juga sudah mengetahui kira-kira latar belakangnya. Kira-kira kalau bisa nggak Ibu gambarkan anak ini kira-kira untuk sama temannya bagaimana komunikasi ataupun pertemanannya sesama antar teman gitu, Bu? Kalau untuk teman-temannya Pak, saya bilang dia ratunya ya gitu. Maksudnya apa yang dia ucapkan itu kawan-kawannya ngikut. Misalnya gini, yuk kita lari-lari yuk.
siapa yang duluan sampai ke ujung sana, nanti aku kasih uang jajan ya gitu. Padahal itu kan belum tentu dikasih gitu kan. Iya, teman-temannya nurut aja gitu. Kemudian masalahnya baru terjadi kemarin itu. Oh gitu. Pada jam istirahat. Ketika jam istirahat, mereka kan bermain, makan gitu kan, pada jam istirahat. Papan tulis kan itu di depan ada tulisannya gitu. Nah, diajarinya lah teman-temannya, yuk kita lompat paling tinggi, siapa paling tinggi kakinya nyampe ke papan tulis ini, dia pemenangnya. Dan dua temannya itu ngikutin gitu. Bahkan sampai kakinya tadi ke papan tulis. Nah, teman-temannya ngadu sama saya. Saya marah. Saya merasa saya katakan kepada mereka, ini papan tulis ini adalah isinya sesuatu yang berharga. Ibu menyampaikan ilmu kepada kalian, ini ibu semua sampaikannya, ibu catat di papan tulis. Kenapa seperti itu? Ini adalah gambaran dari papan tulis ini adalah perwakilan dari ibu. Semua ilmu yang ibu utarakan di papan tulis ini. Saya bilang sama mereka, kenapa bisa sampai berbuat seperti itu? Gitu. Saya panggil ke depan, saya nasihati. Hampir menangis memang dia menyadari kesalahannya atau tidak. Hampir juga dia tertunduk, kepalanya lemah, lesu, gitu Pak. Ya, jadi Ibu ini tadi kan sudah menyampaikan kira-kira seperti apa tujuannya, dan juga Ibu bisa mengidentifikasi. Terus faktor-faktor yang menyebabkan anak ini di luar itu, kira-kira menurut Ibu mana tahu ada yang mengganjal dia ini? Apa Ibu sudah pernah bicara empat mata atau bagaimana kira-kira Ibu? Kalau untuk faktor-faktornya, kalau yang saya identifikasi Pak, yang pertama dari keluarga, keluarga memperlakukan dia spesial ya, karena dia kan anak paling kecil gitu. Jadi bisa dikatakan semua kemauan dia itu diturutin gitu kan. Kemudian ketika berbicara dengan orang tuanya pun mereka tidak membiasakan dengan bicara yang sopan gitu kan. Jadi mereka mungkin membiasakan dengan nada manjanya gitu kan, suka-suka hati, bahkan mungkin pernah saya dengar gitu kan, bertelepon gitu manggil, Pak, kok jemputlah aku Pak gitu kan. Jadi kalau kita orang Batak kan mungkin bilang kau itu biasa gitu kan, tapi kalau orang lain dengar kan, kok sama orang tua ngomongnya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya Pak, kalau dari akademis gitu, dia ini lumayan bagus gitu. Cuman kok kayaknya manjanya berlebihan gitu, cari perhatian aja kerjanya gitu Pak. Oke Bu Nur Aziza, Ibu sudah sampaikan tadi. Nah, kira-kira nih untuk rencana selanjutnya atau rencana aksi yang mau Ibu lakukan itu setelah Ibu uraikan semua, Ibu punya ide atau gagasan tidak untuk mengatasinya? Si namanya tadi Tere ya Bu ya? Iya, Tere Pak. Nah, sebenarnya terpikir juga oleh saya gitu ya. Kadang saya renungkan, mungkin si Tere ini orangnya aktif gitu ya Pak ya. Itu yang saya tandain, dia aktif dan dia tidak bisa diam. Nah, jadi rencana saya ke depannya, saya akan membuat dia lebih banyak kerjaan di sekolah gitu kan. Atau misalnya saya suruh dia membuat sebuah kreasi, dia suka juga menggambar, suka berkreasi gitu kan, akan saya tambahkan lagi. Kemudian matematika dia suka juga, nah saya akan juga gali lagi dia di situ supaya meminimalisir waktu dia untuk bermain gitu, karena dia kalau dikasih tugas kan cepat selesai gitu kan. Nah ketika sudah selesai digangguin lah teman-temannya gitu. Jadi saya akan berusaha mengaktifkan dia supaya nggak terjadi lagi seperti itu gitu. Rencana saya. Iya, berarti Ibu untuk kedepannya nih kan gitu nih Bu, Ibu sudah bisa mengidentifikasi untuk langkah kedepannya gitu ya, supaya berarti Ibu akan melakukan langkah-langkah seperti yang Ibu sampaikan tadi sehingga anak ini ada sedikit perubahan, kira-kira begitu Bu ya. Nah, selain itu apa yang Ibu harapkan lagi lah daripada anak ini, dan juga apa yang kira-kira yang belum Ibu sampaikan atau apa yang mau Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri
diskusi kita hari ini kira-kira Ibu? Ya. Saya sangat berharap ya Pak ya, karena saya juga tahu kemampuan dari murid saya ini, saya paham dia anak yang istimewa, cerdas gitu kan. Saya tidak mau waktu dia itu terbuang hanya untuk bermain sia-sia gitu kan. Saya ingin lebih mengarahkannya ke akademiknya, ke prestasinya gitu. Jadi mudah-mudahan saja ke depannya nanti saya bisa melakukan perencanaan yang saya buat tadi, gitu Pak. Iya, berarti Ibu akan melakukan beberapa langkah lagi ke depannya. Nah, baik, mungkin kita akan mengakhiri diskusi kita hari ini, Bu ya, supaya Ibu kira-kira ke depannya seperti apa dan bagaimana, bisa Ibu berikan kesimpulan kira-kira Ibu? Kesimpulan dari saya tidak boleh langsung menilai anak itu nakal atau tidak baik gitu ya Pak ya, Ya, gitu. Karena begitu ya. kita kan sebagai guru harus melihat dari beberapa sisi gitu kan. Kita tidak bisa melihat kesalahannya saja, tapi kita harus melihat motivasi dia melakukan itu gitu. Jadi saya juga harus berusaha untuk meminimalisir yang tanda kutipnya kenakalan dia itu tadi gitu. Saya harus mengarahkannya ke hal-hal yang positif gitu, sehingga bisa mengantarkan anak ini ke jenjang yang lebih baik gitu Pak. Iya, iya. Jadi artinya nih Ibu sudah bisa menyampaikan atau Ibu sudah menyimpulkan seperti apa ya Bu ya. Nah, Ya. kira-kira ketika Ibu sudah sampaikan unik-uniknya nih, apa yang Ibu rasakan sekarang ini setelah Ibu menyampaikannya? Saya merasa ini ya agak terbuka. Kalau untuk kejadian yang saya alami tadi itu, saya merasa di awal saya merasa agak kesal gitu kan. Tapi setelah berbicara dengan Bapak dan berusaha mencari solusi sendiri gitu, saya merasa agak lega gitu kan. Kemudian juga nanti berpikiran bahwa setiap anak itu ya memiliki keistimewaan masing-masing gitu Pak. Itu. Oh, oke. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Baik, selama percakapan saya melakukan coaching bahwa sudah komunikasi antara coaching dengan coachingnya sendiri, dan juga perlu masih perbaikan karena dengan situasi kita melakukan coachingnya melalui online atau daring seperti itu. Jadi itu dia. Nah, dan juga perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah salah satunya mungkin bahasa saya untuk melakukan pertanyaan ataupun menggali atau menggunakan bahasa literatur untuk menggali ataupun bertanya kepada sang coachingnya sendiri. Nah, berikutnya tetap dalam kondisi atau proses kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ya. Terhadap kegiatan percakapan coaching yang tadi telah dilakukan antara Pak Hendri dengan saya, selama proses coaching saya merasa terbuka pikirannya, di mana di awalnya saya merasa buntu dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi murid saya, dan akhirnya berkat tuntunan lah saya katakan ya, berkat pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Hendri, sehingga saya bisa menemukan sendiri saya harus bagaimana, sehingga saya merasa apa yang menjadi permasalahan dari diri saya itu sebenarnya jawabannya ada dalam diri saya, dan saya bisa menemukan jawaban itu berkat bantuan coaching yang dilakukan oleh Pak Hendri. Terima kasih banyak Pak Hendri.